Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo guys. Kita ketemu lagi dalam ocehan konseling, ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian yang terus-menerus dari semuanya. Kemudian nanti ya juga termasuknya like and share, subscribe juga. Perhatian yang tidak mengenal lelah. Kita lanjutkan pada cognitive behavior therapy. Untuk part 2 ya, tahap bagian 2. Nah, bagian 2 ini kita akan membahas tadi sedikit ya, kegiatan konseling CBT, Cognitive Behavior Therapy itu bertujuan untuk mengurangi gejala gangguan mental, misalnya kecemasan atau depresi, dalam rangka meningkatkan pengelolaan emosi, juga membangun keterampilan kognitif serta perilaku positif bagi masa depan individu atau klien. Nah, pendekatan ini secara rinci ya bertujuan untuk membentuk kembali ya, restrukturisasi ya, memformat kembali kognitif ya. Kemudian mengubah perilaku, behavior modification ya, modifikasi perilaku. Kemudian manajemen emosi, emotion management. Kemudian penyelesaian masalah, problem solving, serta pencegahan kekambuhan atau relapse prevention. Nah, karakteristik pendekatan CBT seperti apa? Pendekatan CBT ini merupakan pendekatan yang terstruktur, berjangka pendek ya, terbatas, berfokus pada penyelesaian masalah di sini dan saat ini, here and now, ya, untuk mengubah pikiran disfungsional menjadi rasional. Jadi bukan diturunkan dari orang tuanya atau ya peristiwa masa lalu dari individu. Nah, pendekatan CBT ini efektif dalam membantu klien mengatasi gangguan kecemasan, fobia, depresi, serta perilaku salah sesuai, maladaptif ya. Bicara sendiri di jalanan misalnya itu maladaptif, mungkin ya salah sesuai salah satunya ya. Kemudian karena dia kognitifnya sudah berubah. Pendekatan kognitif secara rinci mempunyai karakteristik tadi ya. Yang pertama, berfokus pada pikiran dan perbuatan here and now, di sini dan saat ini. Kemudian berorientasi pada tujuan. Tujuannya apa? Ya, jadi mengubah salah sesuai tadi. Serta terstruktur ya, dalam rangka menantang individu mengembangkan pola pikir yang lebih realistis. Kemudian berorientasi pada tindakan bersifat kolaboratif atau kerjasama, serta dilakukan dalam waktu yang terbatas, yang lebih singkat. Kemudian merupakan belajar keterampilan khusus untuk mengelola pikiran serta emosi ya, untuk kedepannya ya dapat menjadi menterapi menyembuhkan diri sendiri.
Nah, kemudian seperti apa sih di dalam CBT ini peran dan fungsi konselor? Cognitive Behavior Therapy menempatkan posisi konselor untuk dapat berperan aktif, direktif ya, jadi tidak pasif ya, tidak menunggu, tapi dia aktif ya, direktif, mengarahkan, serta edukatif, membelajar, pendidikan, membelajarkan. Nah, fungsi konselor sebagai pengajar gitu ya, pelatih ya, dalam membantu individu atau klien mengidentifikasi ya, atau mengidentifikasi, tahu, merinci, kemudian menantang, serta mengubah pola pikir salah sesuai, menantang, oh kok ini kamu berani enggak begini, nah, serta perilaku negatif agar menjadi rasional dan sesuai adaptif. Kemudian kerjasama atau kolaboratif antara konselor dengan klien atau konseli dilakukan untuk lebih fokus pada pemecahan masalah di sini dan saat ini, here and now. Nah, sekarang tahapan atau langkah-langkah konseling. Langkah yang pertama adalah identifikasi. Ini mengumpulkan data sebanyak-banyaknya atau informasi. Oh, ini orang bertingkah laku begini, kenapa? Dia tidak rasional, membanggakan kelompoknya, grupnya, dan sebagainya. Kemudian itu tentu mengumpulkan data dengan memanfaatkan instrumen bimbingan dan konseling mengenai gejala-gejala yang mengganggu ya. Saya harus sempurna misalnya gitu ya, gejala mengganggu kehidupan klien ya, sebagai penyebab terjadinya masalah ya, pikiran, emosi, perilaku. Nah, ini merunut hubungan antara stimulus ya, berupa rangsang dari situasi atau kondisi lingkungan, kemudian kognisi ya, munculnya pikiran dan emosi negatif ya, selanjutnya respon yang muncul dalam bentuk perilaku seperti ini. Nah, itu ya. Kemudian diagnosis ya, diagnosa merupakan langkah untuk menetapkan jenis masalah utama yang ada ya, apa yang dialami klien. Nah, ini kalau kita analogikan ke kedokteran, dokter nanya kemudian menyimpulkan, oh kamu sakit ini, kemudian masalah serta latar belakang masalah ya, faktor pemicunya apa, faktor yang memperburuk apa, faktor positif yang masih ada dan menguntungkan pada diri klien itu apa ya, berdasarkan identifikasi masalah tersebut. Nah, kemudian masalah yang utama atau diagnostik tadi, masalah yang utama yang dihadapi klien itu sebenarnya masalah apa ya, yang secara khusus yang berkaitan dengan pemikiran, emosi, serta perilaku klien ya, sesuai dengan masalahnya. Kemudian prognosa atau prognosis. Prognosa itu menyusun rencana, menyusun program ya. Termasuk di sini kan ada langkah memberikan tugas rumah, PR ya, pekerjaan rumah ya, bukan PR untuk hitung-hitungan matematik ya. Itu PR dalam rangka memberikan bantuan, disuruh ini, mengerjakan ini, berbuat ini, dengan mempertimbangkan motivasi klien, dukungan sosial ya, serta tingkat keparahan problem klien. Dalam prognosa ini ditetapkan juga tujuan pemberian bantuan secara khusus, terukur, serta realistis. Nah, penyusunan prognosa ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa individu itu unik. Jadi untuk problem yang sama, prognosanya belum tentu sama karena setiap individu pasti berbeda, yaitulah keunikan orangnya. Nah, sehingga tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Prognosa, rencana, program pemberian bantuan itu tidak akan sama, walaupun problemnya ya dianggap sama dalam tanda kutip. Nah, kemudian treatment ya. Treatment itu adalah pemberian bantuan berdasarkan prognosa yang sudah dibuat. Rencana dalam prognosa tadi
dilaksanakan ya, diimplementasikan dalam treatment ya, dengan menggunakan teknik cognitive behavior therapy CBT untuk membentuk ulang restrukturisasi dalam rangka memperbaiki kognisi serta mengubah perilaku klien. Nah, langkah-langkah treatment yang sesuai dengan CBT itu antara lain restrukturisasi kognitif, kemudian intervensi atau perilaku ya, modifikasi perilaku kognitif, kemudian melalui kerjasama konselor dengan konseli serta tugas rumah modifikasi perilaku itu modification, behavior modification. Kemudian evaluasi ya, menilai sejauh mana hasil bantuan yang telah dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pemberian bantuan. Nah, tahap evaluasi ini terdiri dari evaluasi secara berkala. Kemudian terminasi atau pengakhiran secara berkala tadi, setiap pemberian bantuan dievaluasi, setiap pertemuan dievaluasi. Kemudian follow up atau tindak lanjut ya. Tindak lanjut itu ingin mengetahui atau ingin memprogramkan atau tidak ya, apa yang sesudah dilakukan evaluasi tadi ya. Nah, dia melihat apakah sudah bersifat menetap atau kemandirian klien ya. Itu pemberian bantuan itu. Kemudian perlukah adanya pemberian bantuan lanjutan, nah, follow up ya, sehingga akan terjadi seperti itu, akan siklus lagi pada awal lagi lah, langkah awal lagi untuk langkah awal, tahap kedua itu untuk tahap kedua. Apabila terjadi seperti itu, maka perlu disusun jadwal pertemuan pemberian bantuan untuk tahap atau sesi kedua, siklus kedua maksudnya. Kemudian bagaimana teknik konseling CBT? CBT diberikan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu teknik yang berhubungan dengan kognitif, ya, karena itu yang kognitif ya, harus ada teknik berhubungan dengan kognitif. Kemudian teknik yang berhubungan dengan behavior atau perilaku. Selanjutnya teknik gabungan ya, kognitif perilaku. Nah, kognitif ya, restrukturisasi kognitif, yaitu tuh teknik berhubungan dengan kognitif ya, yaitu identifikasi pikiran otomatis ya negatif, pikiran ya negatif yang otomatis muncul, kemudian membantu klien mengenali pikiran-pikiran otomatis yang muncul ketika ada masalah. Nah, pikiran negatif itu beberapa klien seperti itu ya, selalu mikir. Kemudian menantang pikiran ya, Socratic questioning. Lu kok kamu seperti itu sih? Apa benar? Nah, kamu bisa enggak meninggalkan seperti itu misalkan? Mengajukan pertanyaan dalam rangka menguji realitas serta logika. Apakah hal lain yang dapat dijadikan bukti? Adakah hal lain yang dapat dijadikan bukti? Apa skenario yang paling buruk? Nah, kemudian mengembangkan pikiran alternatif ya, menciptakan pandang secara lebih realistis serta adaptif terhadap ya, situasi. Kemudian teknik yang berhubungan dengan perilaku behavioral teknik. Nah, ini membuat rencana serta melakukan kegiatan yang menggembirakan dan bermakna dalam rangka meningkatkan mood. Kadang-kadang orang itu boring, bosan, melakukan kegiatan keluar, biarpun tidak berbadan, yang penting keluar dulu. Kemudian latihan exposure terapi. Ini secara bertahap menantang ya, ketakutan
klien ya untuk mengurangi kesempatan itu aja kok enggak ya. Misalnya terhadap fobia dan gangguan kompulsi yang obsesif kompulsif disorder OCD. Kemudian latihan keterampilan sosial ya, social skill training. Nah, ini dengan mengajarkan berkomunikasi ya, bersosialisasi secara lebih efektif. Yang selanjutnya adalah teknik monitoring dan jurnal. Ini jurnal pikiran ya, membuat catatan perihal apa yang dipikirkan, ya, apa yang dirasakan, kemudian apa yang dilakukan ya, dalam situasi tertentu untuk sebagai upaya melihat pola yang ada. Jadi dia ketika memikirkan sesuatu, apa yang dirasakan, kemudian apa yang dilakukan. Kemudian lembar kerja CBT, yaitu memanfaatkan lembar kerja sebagai alat menganalisis hubungan antara pikiran, perasaan, emosi ya, atau perasaan serta perilaku atau tingkah laku individu. Demikian ya yang bisa disampaikan pada bagian kedua pendekatan cognitive behavior therapy. Terima kasih atas kesetiaannya yang terus-menerus untuk mengikuti apa yang saya sampaikan, tidak bosan-bosannya. Kemudian sebelum saya akhiri, saya ingin share itu menyebarkan like ya, dan komen ya, komen itu kan wajib itu ya, komen itu ya. Nah, sebagai bukti bahwa ini ya. Oke, baik. Saya ingin berdoa untuk kita semua, saya, Anda, dan orang-orang yang kita cintai, semoga diberi kesehatan ya, supaya bisa terus mengikuti saya ya, kesehatan untuk hari ini dan masa-masa depan yang panjang. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.